Halo semuanya, semoga masih setia ya menantikan kelanjutan dari chapter manga ini. Terlihat sampul dari chapter keduanya ini merupakan gambar Yome dan Yami dengan sebuah kalimat. Sebuah menara menyeramkan berdiri di hadapan mereka yang bersalah. Judul chapter kali ini adalah Sang Penjagang. Tanpa berlama-lama mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal scene, masih melanjutkan chapter kemarin. Semua anak-anak itu masih sedikit terkejut melihat pemandangan di hadapan mereka. Menara tinggi dan besar yang berdiri di hadapan mereka begitu terlihat menyeramkan dengan simbol aneh menyerupai mata di tengahnya. Saikawa dengan sedikit shock masih belum bisa mempercayai apa yang dia lihat di hadapannya itu. Mereka mulai berteriak untuk meminta pertolongan kepada orang-orang. Begitupun dengan teman-temannya, mereka mulai mencoba berteriak meminta pertolongan agar ada yang datang menolong mereka. Terlihat jalanan yang begitu sepi tanpa satupun kendaraan yang lewat. Yami berkata, "Ini serius. Bagaimana bisa tidak ada satupun orang yang lewat di tempat ini?" Yumi juga berkata bahwa di sini juga tidak ada sinyal. Saikawa yang dari tadi begitu khawatir, langsung menyuruh teman-temannya itu agar segera meninggalkan tempat ini sebelum penjaga datang dan membunuh kita. Saikawa seakan-akan tahu sesuatu makanya menyuruh teman-temannya itu untuk buru-buru meninggalkan tempat itu. Yomi langsung menanggapi kata-kata Saikawa tadi. "Maksudmu buka para penjagal dari Tokyo Underworld itu, Kang?" Sambil mengingat wajah Pak Yabuchi. Yomi menyambung kata-katanya dengan bertanya, apakah maksudnya Saikawa tempat ini adalah benar-benar kota Tokyo yang dibicarakan Pak Yabuchi itu? Saikawa menjawab bahwa dia juga sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi tapi dia yakin bahwa mereka ada di sini sambil menarik tangannya Yome untuk pergi dari tempat itu. Berandalan itu dengan tampang jengkel dengan tinja Saikawa langsung menanggapinya. "Kau pasti bercanda, kau sama saja gilanya dengan si Yabuchi itu." Dia menyuruhnya kalau kau memang mau pergi saja sendiri. Sambil mendorong Saikawa menggunakan sikunya. Saikawa langsung terjatuh di pelukan Yomi. Terlihat Yami langsung marah melihat kelakuan si berandalan itu yang tidak tahu sopan santun. Saikawa dengan gemetaran sekali lagi mengajak Yomi untuk pergi dari tempat ini dan Yomi mengiyakannya. "Apa sih maksud Saikawa? Banyaknya orang di situ, kenapa hanya Yomi yang diajak ya?" Yomi meneruskan perkataannya. Dia bilang, "Kau benar Saikawa, ada yang aneh dengan tempat ini. Biasanya saya akan menyarankan untuk tetap tinggal, tapi karena kelihatannya tak akan ada bantuan, kita harus bergerak sendiri. Di dekat sini pasti ada jalan atau telepon darurat, jadi untuk sekarang, sebaiknya kita pergi ke menara utama," kata Yomi sambil mengajak semua teman-temannya itu agar pergi dari tempat itu. Terlihat juga Yami dan berandalan itu yang sedang bertengkar, langsung menoleh ke arahnya. Teman-temannya itu mulai menyetujui usulan Yomi agar pergi dari tempat ini. Terlihat berandalan itu sedikit kesal dengan Saikawa karena sikap soktainya itu. Yami sendiri mempertanyakan kepada kakaknya itu tentang apakah dia yakin bisa mempercayai Saikawa. Yomi hanya terdiam sejenak sebelum menjawab adiknya itu. Yomi mulai meyakinkan adiknya itu kalau Saikawa itu tidak berbohong. Dia mulai bertanya ke Yami. "Hei Yami, bagaimana kalau ini sungguhan Tokyo Underworld itu?" "Apa menurutmu kita akan?" Yomi mulai memikirkan hal-hal aneh jangan sampai mereka kenapa-kenapa di tempat itu. Yami terlihat agak sedikit jangkau dengan pemikiran kakaknya itu. Yami menampar pipinya sendiri, supaya Yomi juga ikut merasakan sakitnya, agar dia bisa sadar dan jangan memikirkan hal-hal bodoh seperti itu. Yomi mulai memarahi adiknya itu, agar tidak main-main dengan kelebihan mereka. Yami menjawab dia hanya ingin menyadarkan seorang pengecut. Yang dia maksud pengecut itu adalah Yomi ya. Yomi mulai mengingat masa kecilnya dulu. Di mana dia, yang lagi melihat foto kedua orang tuanya sambil menangis. Tiba-tiba pipinya terasa sakit dan sedikit memar. Ternyata itu adalah ulahnya Yami yang mencubit pipinya sendiri, agar kakaknya itu tidak bersedih lagi.
Dia bermaksud menghibur kakaknya itu agar tidak bersedih lagi atas kepergian kedua orang tua mereka. Yomi mulai berkata dalam hati sambil mengingat masa-masa itu, bahwa setiap kali dia bersedih Yang He akan mencubit dirinya sendiri untuk menyemangatinya. Yami selalu mengingatkannya kalau dia itu tidak sendiri, dan Yomi merasa itu sudah lebih dari apapun. Mereka mulai berjalan ke arah menara utama. Terlihat jalan yang begitu kosong dan sepi tanpa satupun orang lain yang lewat di sana. Yumi dan Yami kaget terlihat dari kejauhan kalau jembatan itu terputus. Mereka langsung bergegas melihatnya dari dekat agar memastikan kebenarannya. Setelah sampai di ujung jembatan, ternyata benar, jembatan itu terputus. Mereka mulai panik melihat kondisi jembatan yang berada di depan mereka itu. Yang lain mulai mempertanyakan tentang bagaimana mereka bisa melewati jembatan itu. Sementara itu beberapa dari mereka mulai berteriak untuk meminta tolong, berharap ada yang mendengar mereka dari seberang jembatan itu. Saikawa mulai cemas dan mulai menyuruh mereka untuk ke sisi jalan yang satunya. Setibanya di sisi satu jalanannya, Yomi sedikit terkejut melihat sesuatu yang ada di hadapan mereka itu. Yang lain mulai senang karena sisi yang satunya jembatan itu masih utuh. Dan terlihat seseorang dari kejauhan lagi menonton acara TV. Kau tak akan melewati jembatan ini, jika kau ingin lewat, serahkan dagingmu. Isi acara TV yang sedang ditonton orang itu. Dan terlihatlah dari dekat orang yang menonton acara TV tadi, terlihat perawakan orang itu mempunyai tubuh tinggi besar dengan beberapa aksesoris tulang tangan manusia dan sedang berdiri serius menonton acara TV tersebut. Anak-anak itu mulai bertanya-tanya, apakah orang itu adalah pekerja konstruksi untuk memperbaiki jembatan ini. Berbeda dengan yang lain, tanggapan Saikawa begitu syok dan takut melihat sosok yang berada di hadapan mereka itu. Sayangnya chapter kali ini berakhir sampai di sini ya teman-teman. Kira-kira siapa ya sebenarnya orang itu dan yang paling aneh sebenarnya di sini adalah Saikawa ya teman-teman. Kenapa dia seakan-akan tahu apa yang akan terjadi kepada mereka? Siapa sebenarnya ya Saikawa ini? Nantikan melanjutnya ya di chapter selanjutnya, pasti semuanya akan terjawab. Sampai jumpa.